Kucing tersebut adalah orang yang melukai Yeonjun hingga mati. Karena aku ngerasa bahwa kucing tersebut merupakan sebuah perwujudan dari member Tubatu yang lain. Siapakah dia? Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Tubatu yang Eternally. Jadi banyak banget dari Moa yang kemarin udah nge-request dan juga nge-DM aku di Instagram dan juga di YouTube udah banyak banget ya dari kalian yang pengen banget supaya aku ngebedah teori dari mereka. Dan banyak juga dari para Moa yang udah ngirim teori versi kalian sendiri ke email dan juga langsung DM aku di Instagram. Thank you banget loh udah mengirim hasil pemikiran kalian, karena dengan cara itu aku dapat memecahkan teori dari mereka. Thank you so much loh. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa teori selengkapnya? Wait, sebelum kita masuk dan membedah teorinya, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Caranya kayak gimana? Kalian bisa langsung subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrakim, follow juga fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrakim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Moa, Big Hit Stan, dan juga K-popers lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Sebelum membahas secara lengkap teori dari Eternally, aku pengen ngajakin kalian dulu nih untuk flashback ke teori-teori mereka sebelumnya, mulai dari Nap of Star hingga trailer Eternity. Di Nap of Star kita melihat nih bahwa para member Tubatu akan memiliki keistimewaan yang berbeda. Apa keistimewaan mereka? Kita mulai dari Yeonjun. Yeonjun itu punya tanduk. Terus ada Subin, dia itu punya telinga peri. Lalu Beomgyu dengan pundak berduri, terus Taehyun dengan mata bintang, dan yang terakhir adalah Yuninkai dengan sayap. Dalam Nap of Star mereka itu masih belum nih menyadari keistimewaan mereka. Yeonjun nantinya akan bertemu dengan kucing raksasa, yang mana kucing ini akan membuat Yeonjun menjadi takut. Kucing ini merupakan persimbolan dari mimpi buruk yang terus mengintai mereka dikarenakan keistimewaan yang dimiliki. Banyak juga nih dari Moa yang percaya bahwa kucing tersebut adalah kucing yang sama dengan kucing yang berada di Alice in Wonderland. Siapa lagi kalau bukan si Cheshire. Jadi si Cheshire ini adalah kucing yang nantinya akan melukai leher dari Alice. Setelah dari Nap of Star, kita akan lanjut ke Magic Island. Nah, di Magic Island ini akan ada banyak hal yang mereka temui. Mimpi yang sebelumnya hanya bisa dilihat saat mereka tertidur, itu telah berubah menjadi nyata seperti sihir. Keistimewaan mereka secara perlahan itu berubah menjadi bentuk insting. Apa yang maksud dengan insting? Keistimewaan mereka itu nggak terlihat, tapi berfungsi dengan baik. Contohnya saja Subin. Subin itu kan punya telinga peri. Jadi dengan telinga ini, dia itu dapat mendengarkan sesuatu. Apa yang dapat didengarkan oleh Subin? Ingat nggak kalian dengan adegan di saat Subin itu terlihat seperti orang yang tengah kesakitan, atau dia itu seperti mendengarkan sesuatu dalam bentuk nada yang bip panjang. Ingat dengan bagian itu. Jadi di saat Subin kayak memegang telinganya seperti dia telah mendengarkan sesuatu, kita akan diperlihatkan nih dengan bayangan seorang wanita yang berada di danau. Sedari dulu kalian pasti belum paham ya tentang makna di bagian itu. Jujur aku aja baru ngeh di saat aku mecahin teori dari Eternally ini. Jadi wanita tersebut itu sebenarnya wanita yang terus mengingatkan mereka akan janji yang telah dibuat. Apa janji dari para member Tubatu? Yaitu untuk menemukan lagu bintang. Tapi sepertinya mereka itu telah lupa dengan janji mereka. Mereka terus bersenang-senang hingga akhirnya si Beomgyu ini akan membuat hutan menjadi terbakar. Nanti akan ada kereta, yang mana kereta ini seakan-akan menabrak mereka dan membuat mereka terlempar ke dimensi dunia nyata. Ini kenapa kalau kalian lihat pembukaan di Eternally, mereka itu seperti tengah berada di tempat yang telah hancur. Terus ada naga nih, yang mana naga tersebut adalah akhir dari Magic Island. Tapi di Eternally, naga merupakan pembukaan dari Magic Island. Dari hal tersebut kita dapat tahu ya bahwa sekarang mereka tidak lagi berada di pulau sihir tersebut, tapi sekarang mereka telah berada di dunia nyata. Subin nantinya akan memegang sebuah buku. Buku tersebut adalah buku yang berada di Runaway. Di buku itu, Yeonjun akan membuat sebuah pintu, tapi sayangnya pintu tersebut akan terbakar. Di saat Subin ini akan memberikan buku itu kepada Yeonjun, dan di saat Yeonjun menghadap kepadanya, wajah dari Yeonjun dipenuhi oleh darah. Seperti ada suatu hal yang telah terjadi kepada Yeonjun. Apa yang terjadi kepadanya tentu kita belum tahu ya, karena jawabannya masih ada di chapter yang berikutnya. Dan kita akan lanjut ke Eternity. Buat yang pengen tahu teori lengkapnya kayak gimana, kalian bisa langsung cek di channel YouTube aku, udah ada kok. Di sini aku cuma mau ngejelasin kesimpulannya doang.
Dalam trailer kemarin kita ngelihat bahwa Subin itu terjebak dalam kaca. Tempat Subin berada itu disebut dengan Singularity. Singularity itu merupakan titik pusat lubang hitam yang punya gravitasi yang sangat kuat dan mampu menyedot apa saja. Trailer dari Eternity itu menjelaskan nih bagaimana para member Tubatu akan terpisah. Terpisah oleh apa? Karena Singularity ini akan menarik mereka ke dimensi mimpi buruk mereka. Sampai di sini udah paham kan? Dari teori awal mereka nih sampai Eternity udah mulai terbuka pikirannya dan udah tahu kan sekarang. Dan kita akan lanjut untuk mengenal peran dari masing-masing member. Ini juga nggak boleh dilewatkan sama sekali, karena kalau kalian nggak tahu sama sekali peran dari masing-masing membernya, itu sama aja bohong ya guys. Kalian pasti tahu ya bahwa dalam sebuah film ya, dalam sebuah cerita, di mana-mana kalian temuin cerita, itu pasti ada yang namanya peran protagonis, ada antagonis dan juga tritagonis, ada pemeran utama dan juga ada pemeran pembantu. Sama halnya dengan apa yang berada di cerita Tubatu ini, mereka memiliki peran masing-masing. Misalnya kayak Subin, udah pada tahu dong bahwa Subin ini adalah pemeran utama. Tentu dia adalah orang yang berperan sebagai sosok yang baik. Terus ada Taehyun. Taehyun ini orangnya emang agak pendiam guys. Dia juga sering bersikap dingin. Tapi sebenarnya Taehyun ini bukan orang yang jahat. Dia diam karena dia itu tahu banyak hal. Intinya Taehyun ini merupakan petunjuk bagi Tubatu untuk menemukan lagu bintang dan juga banyak rahasia yang telah diketahui oleh si Taehyun ini. Terus Beomgyu. Beomgyu perlu kita curigai sih, karena banyak sekali tingkah-tingkah yang ia lakukan itu cukup aneh banget. Tapi kita belum bisa menjudge si Beomgyu ini apakah dia jahat atau baik, karena masih 50-50. Terus untuk Hyuning Kai, ini sama halnya dengan Beomgyu. Dia mungkin terlihat baik, tapi kita juga belum bisa menyimpulkan apakah si Hyuning Kai ini benar-benar orang yang pure baik, karena ada sesuatu hal yang mencurigakan juga dari Hyuning Kai. Apa hal itu? Coba deh kalian nonton lagi Can You See Me. Dia seperti telah menyembunyikan sesuatu dari teman-temannya yang lain. Dan yang terakhir adalah Yeonjun. Yeonjun tentu adalah orang yang bersikap sebagai orang yang protagonis atau orang yang baik. Dia itu bertugas untuk melindungi member-member yang lain. Dia memang bukan leader, tapi dia adalah member tertua. Member tertua itu sering diibaratkan sebagai kakak, dan kakak ini adalah bertugas untuk melindungi adik-adiknya. Gitu loh guys. Sampai di sini udah tahu kan peran dari masing-masing membernya. Apakah ada yang kurang srek dari penjabaran mengenai peran dari masing-masing member Tubatu? Kalau ada yang kurang srek, kalian langsung komen di bawah, kirim alamat kalian, nanti kita gelut. Bercanda, jangan dianggap serius ya. So langsung aja kita masuk ke bab pertama, yaitu akhir dari sebuah malam. Buat yang udah tahu tentang Runaway, di sana mereka terus menyanyikan saat malam berakhir, putar mundur jamnya, putar balik sekarang. Kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa mereka harus memutar ulang waktu di saat malam telah berakhir? Jawabannya itu ada pada section pertama ini guys. Seperti yang aku lansirin dari IG yang ini, TXT_BigHit atau _Moa. Jadi mereka telah memposting sebuah terjemahan dari narasi dalam video tersebut. Narasinya berbunyikan seperti ini guys. Pada akhir sebuah malam, dunia terpecah belah dan hancur. Dan malam para anak laki-laki itu diwarnai dengan kegelapan. Dan ingatan terencana mereka tentang masa depan secara perlahan mulai merusak para anak laki-laki tersebut. Sementara para anak laki-laki tersebut melanjutkan dengan berkeliaran dalam labirin mimpi buruk alias terperangkap, mereka kemudian bertanya, apakah tidak ada pilihan lain yang tersisa untuk kita? Jadi narasi tadi itu sebenarnya menjelaskan tentang semua hal yang akan terjadi pada Tubatu di Eternally ini. Seperti yang udah disinggung pada Eternity tadi, masing-masing member dari Tubatu akan terseret ke dalam dimensi mimpi buruk mereka. Di saat Subin terbangun dari tidurnya, ia terus merasakan suatu keanehan. Ia merasa seperti ada yang telah mengawasinya. Siapa sih yang mengawasi Subin ini? Dia masih orang yang sama ya guys, sosok wanita yang berada di Magic Island. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat mereka tetap ingat dengan janji yang telah dibuat. Tapi si Subin ini sepertinya menyembunyikan tentang hal tersebut dari member-member yang lain. Dan coba deh kalian perhatikan tulisan yang berada di jendela. Ini sumpah buat aku merinding banget ya guys. Tulisannya seperti ini. Ingat namaku. Ini adalah hal yang sama seperti apa yang kita temui di Magic Island. Di sana ada yang bertanya-tanya tentang ingat nggak siapa aku? Pokoknya itu deh. Buat aku merinding banget serius. Subin ini tahu siapa yang mengikutinya, tapi dia ini tetap menyembunyikan hal tersebut. Dia terus berbohong dan menyembunyikan semuanya. Subin ini itu harus jujur dan mengungkapkan segalanya. Kalau tidak, mereka akan menghadapi konsekuensi yang besar. Apa yang akan dihadapi oleh mereka, hal tersebut telah ditunjukkan ke dalam mimpi buruk dari masing-masing member Tubatu. Kalau mereka tidak menepati janji mereka, itulah yang akan terjadi pada mereka nantinya. Waktu nantinya akan berjalan mundur guys.
terus akan terjadi gempa. Subin itu akan melihat tulisan di jendela. Tulisannya adalah di akhir, apakah kita akan menjadi seperti ini? Apa maksud pesan tersebut? Tadi udah aku jelasin ya. Pesan tersebut itu sebenarnya mempertegas bahwa mimpi buruk mereka nantinya dapat menjadi suatu kenyataan kalau mereka melanggar janji yang telah dibuat. Lalu Subin nantinya akan berjalan keluar dan menuju lift, yang mana dia sangat takut nih untuk masuk ke dalam lift tersebut. Hingga akhirnya ia mengulurkan tangan dan membuat dirinya terseret masuk ke dalam lift dan menuju ke dimensi buruknya. Setelah itu kita akan masuk ke chapter yang kedua, yaitu nyanyian bintang. Subin itu akan berada di sebuah karnaval. Di saat ia berjalan akan ada sebuah dadu, yang mana jika dadu tersebut diputar akan membentuk sebuah simbol yang sama dengan yang ada di buku. Lalu nantinya akan ada anak kecil yang berlari dan menjatuhkan es krimnya. Kalau diperhatikan, anak tersebut adalah Yuning-kai. Kenapa Yuning-kai? Itu dari caranya memakai sepatu, sama banget dengan cara Yuning-kai memakai sepatu. Lalu Subin nanti akan menangis. Kenapa Subin menangis? Sebelum itu coba deh kalian perhatikan arti dari lagu yang berada pada bagian Subin. Tolong berhenti, mimpi buruk yang berulang setiap malam, tanganmu yang tidak terjangkau, sekarang beritahu saya nama yang melekat di bibirku. Arti mimpi sedih ini, hatiku tenggelam dalam ingatan. Selamatkan aku, mimpi abadi, jurang terdalam. Nah, dari lirik tadi, seperti yang telah aku jelaskan secara berulang kepada kalian semua, mereka itu telah terbawa ke dalam mimpi buruk yang terus mereka impikan. Mimpi buruk dari Subin adalah tentang suatu kemunduran. Ingat dengan kode Morse dari Subin, yaitu tomorrow. Tomorrow berarti besok. Ini berarti bahwa dia sebenarnya harus membawa para member Tubatu itu ke masa depan, bukan kembali ke masa lampau. Di sini kita melihat bahwa Subin itu kan tadi bertemu nih dengan Yuning-kai di masa kecilnya. Ini berarti bahwa si Subin ini telah berjalan mundur, bukan melangkah maju. Inilah yang membuat dia itu seperti merasa gagal menjadi sebagai seorang leader, hingga akhirnya dia pun menangis. Selain itu juga ada hal yang telah dilakukan oleh si Subin ini bersama dengan Taehyun, yaitu menyimpan rahasia ini dalam-dalam. Kita udah tahu ya bahwa di Can You See Me, orang yang telah berbohong adalah Taehyun dan juga Subin. Kita mulai dari Subin. Subin ini tadi seperti yang udah aku bilang ya, ini kayak ngulang-ulang lagi sih. Jadi Subin itu kan punya telinga peri. Nah, telinga peri ini membuatnya mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang berada di Magic Island, yaitu untuk menemukan lagu bintang. Sedangkan si Taehyun itu mempunyai mata bintang, yang mana dengan mata bintang ini dia itu dapat menjadi sebuah petunjuk untuk menemukan lagu bintang. Tapi mereka berdua ini entah apa penyebabnya kok mereka itu menyembunyikan tentang kebenaran tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi untuk saat ini mereka belum mengungkapkannya. Maybe jawabannya itu akan berada di next comeback mereka. Kita tunggu saja ya bagaimana cerita singkatnya. Tapi yang harus kita pertanyakan juga adalah kenapa yang dilihat oleh Subin hanya Yuning-kai saja. Bisa aja kan member yang lain, tapi kok yang dilihat Subin cuma Yuning-kai doang. Terus ingat nggak kalian dengan apa yang ada di Can You See Me? Yuning-kai itu juga bersikap aneh, seperti ada masalah. Kok seperti itu ya? Penasaran? Nanti kita akan bahas di part kedua. Ditunggu ya. Lalu akan ada narasi yang bertuliskan, air mataku selalu mengalir setiap kali aku terbangun dari mimpi yang familiar ini. Narasi tersebut itu menjelaskan bagaimana mereka nih sangat sedih dengan mimpi buruk yang terus mereka dapatkan secara berulang dan berulang. Dan kita akan lanjut ke chapter yang ketiga, yaitu janji. Dan pemeran utama dalam chapter ini adalah Yeonjun. Uniknya lagi adalah judulnya itu sama dengan kode Morse dari Yeonjun, yaitu janji. Nantinya si Yeonjun ini akan terbawa ke mimpi buruk yang dilihat oleh Subin. Dalam mimpi itu ia melihat dirinya telah mati. Terus di sini akan ada kucing nih, kucing yang sama dengan yang ada di Nap of Star. Banyak moa yang percaya bahwa kucing tersebut adalah orang yang melukai Yeonjun hingga mati. Oke, aku setuju sebenarnya dengan pendapat kalian bahwa kucing tersebut adalah kucing yang melukai Yeonjun hingga mati. Karena aku ngerasa bahwa kucing tersebut merupakan sebuah perwujudan dari member Tubatu yang lain. Siapakah dia? Nanti kita akan bahas di part kedua ya. Sebelum berakhir videonya, coba kalian perhatikan ekspresi dari Yeonjun. Terus bagaimana juga kucing menatap Yeonjun. Jika seandainya nih kucing tersebut kita anggaplah ya telah membunuh Yeonjun, tapi kok sekarang dia melihat si Yeonjun ini dengan penuh harapan. Yeonjun juga melihat kucing itu dengan hal yang sama. Di saat mereka bertatap-tatap, itu terlihat seperti ada sesuatu yang telah disampaikan oleh kucing tersebut. Apakah hal itu? Terus kenapa si Yeonjun meninggal? Apa penyebabnya? Dan siapakah sosok yang menjelma menjadi kucing ini?
penasaran? Nanti jawabannya ada di part kedua ya guys. Kita akan ketemu lagi di pembahasan itu. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. Pasti kalian penasaran seperti apa cerita selengkapnya di part kedua nanti. Stay tune terus ya. Goodbye.